Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Fredis Kesinduk, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Bahasa Indonesia dalam memenuhi ujian tengah semester. Video kali ini saya akan bahas 5 soal yang diberikan oleh dosen dalam memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita lihat soal yang pertama bahwa implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia pada kedudukannya berada pada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya banyak generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa asing dalam komunikasi resmi. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa dan negara kita, yaitu bahasa Indonesia, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia itu benar diimplementasikan? Pengimplementasinya bahwa bahasa Indonesia pada kedudukannya berada pada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa adanya generasi muda yang menggunakan bahasa-bahasa asing dalam komunikasi setiap harinya. Ada beberapa solusi yang saya tawarkan dalam membangun kembali kedudukan bahasa di Indonesia, menjadi khususnya bahasa Indonesia, agar benar dalam pengimplementasinya, di mana kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya para kaum muda, harus cinta terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia. Kemudian penggunaan bahasa yang baik harus menggunakan konteks atau sesuai dengan konteks pembicaraan, yaitu kita berbicara dengan siapa, kapan, di mana. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, bahwa ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dan dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda bersama berlawan bicara yang keliru menetapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pertanyaan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicara? Jadi di sini kita akan bahas tentang ragam bahasa yang bersifat fleksibel. Namun tidak menutup kemungkinan juga adanya kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Misalnya adanya lawan bicara yang menanggapi pertanyaan kita dengan jawaban yang sok pintar, menanggapi topik pembahasan berdasarkan fakta. Yang kedua, tidak terpengaruhi oleh argumen-argumen dari yang bersangkutan, terus berpikir secara positif, dan tentunya dengan tidak menghilangkan kepercayaan kepada diri kita serta mempertahankan argumen-argumen. Pertanyaan nomor 3, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai kekeliruan, tetapi keterlaluan. Ketahui perbedaan satu huruf mengakibatkan perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran pengetikan atau penulisan setelahnya? Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Misalnya kita diberikan teks yang isinya bahwa teks itu tidak diketik atau ditulis secara benar. Memahami topik dari teks ataupun memahami isi dari teks tersebut, maka dari situ kita akan mengetahui maksud dari kata yang diketik atau ditulis tidak sesuai. Ada beberapa saran dari saya sebagai acuan kebenaran pengetikan ataupun penulisan sebuah bacaan atau karya
sebelum dipublikasikan kepada orang lain. Sebaiknya karya itu kita baca dengan ulang-ulang dan jangan lupa untuk minta bantuan ataupun saran atau kritikan dari teman dalam mengoreksi atau memberi saran tentang karya tulis tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, kita diminta untuk mencari paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubah menjadi kata yang benar yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan juga tata bahasa Indonesia yang benar. Dan juga kita diminta untuk menjelaskan tentang kaidah kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Kita melihat kita menjelaskan tentang kaidah kebenaran dalam bahasa Indonesia yang dimana pilihan kata harus sesuai dengan kebenaran yang termuat Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga sesuai dengan tata bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada kaidah ketetapan, bahwa kata yang disajikan mampu mewakili apa yang dimaksud dalam pemilihan kata tersebut. Yang ketiga kelaziman, pilihan kata yang dimuat dikarenakan kebiasaan kita setiap hari. Kemudian ada kata yang salah atau kata tidak baku, yang dimana kata tersebut yang dalam penulisan atau penerapannya itu dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan juga terkontaminasi atau rancu. Contoh dari kata-kata yang tidak baku adalah adjektif yang dalam penulisannya itu yang sebenarnya ADJ, tetapi yang sering kita tulis adalah AJ. Kemudian ada analisa, abrasi, aborsi, adesi, ada bis, cabai, dan juga ada kata cengkeh. Yang kita ketahui bahwa kata tersebut dalam penerapan atau penulisannya itu dipengaruhi oleh bahasa asing dan juga ada yang dipengaruhi oleh bahasa daerah dan juga terkontaminasi atau rancu. Yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Indonesia itu ditulis atau adanya kata baku harus sesuai, di mana kata baku tersebut harus sesuai dengan pedoman bahasa atau kaidah bahasa Indonesia dan juga harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Kemudian kata baku juga di mana kata tersebut tidak dipengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah dan juga tidak terkontaminasi atau rancu. Pertanyaan nomor 5, menganalisis tentang kalimat tidak efektif kemudian mengubahnya menjadi kalimat efektif. Yang pertama kita lihat pada kalimat tidak efektifnya, yaitu upacara tersebut dihadiri oleh semua para siswa-siswa. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif karena adanya penggunaan atau pemborosan kata dan juga kata yang terlalu atau kalimat yang terlalu bertele-tele, yaitu kata siswa-siswa. Agar kalimat tersebut menjadi efektif, maka diubah menjadi upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Kemudian kalimat tidak efektifnya, Joko menjabat sebagai pimpinan ketua organisasi. Kalimat tersebut dikatakan tidak efektif karena terdapat pemborosan kata, yaitu pemimpin dan juga ketua, yang artinya bahwa kita ketahui bahwa pemimpin atau ketua itu memiliki arti yang sama. Nah, agar kata tersebut menjadi efektif, maka diubah menjadi Joko menjabat sebagai ketua organisasi. Yang berikutnya kata atau kalimat efektifnya, satu saat langit, bumi beserta seluruh isinya akan musnah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif, di mana adanya penggunaan kata atau kalimat yang terlalu bertele-tele dan juga adanya penggunaan atau pemborosan kata, yaitu kata langit, bumi, dan beserta isinya, yang jika diubah menjadi kalimat efektif, kata langit, bumi, dan beserta isinya bisa diganti dengan alam semesta. Tersebut menjadi satu kalimat yang efektif jika diubah menjadi suatu saat alam semesta akan musnah. Kemudian yang terakhir, kalimat yang tidak efektifnya, misalnya mendingan berenang daripada gosip. Kata tersebut atau kalimat tersebut memuat atau sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kata mendingan atau tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Agar kalimat tersebut menjadi efektif, maka
diubah menjadi atau ganti kata mendingan tersebut dengan kata sebaiknya, maka kalimat tersebut menjadi efektif, menjadi sebaiknya berenang daripada gosip. Sekian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.